Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin bab ikhlas dan niat, hadis yang ke-9. Wa an Abi Musa lan saking Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiya muga-muga ngridani sapa Allah anhu saking Abi Musa. Diriwayatkan dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Qala dawu sapa Abi Musa. Abi Musa ini berkata, Suila den sune pirsa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diberikan pertanyaan. Anir rajuli saking masalah wong lanang yuqatilu kang perangan sapa rajul sujaatan atau sajaatan krana kendel wa yuqatilu lan perangan sapa rajul hamiyatan krana panasihati wa yuqatilu lan perangan sapa rajul riyaan krana riya. Ayu zalika utawi ne mengkono-mengkono rajul iku fi sabilillahi ing dalem perangan krana ngluhurake agamane Allah. Rasulullah ditanyai tentang masalah seorang laki-laki yang ketika berperang tujuannya karena mau terlihat hebat. Ada juga yang berperang tujuannya karena panasnya hati atau karena dengki atau karena hatinya panas ya. Dan ada juga yang berperang karena pamer. Lalu mana di antara mereka yang berperang karena fisabilillah, karena di jalan Allah? Mendapat pertanyaan seperti itu Rasulullah menjawab. Faqala maka jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa ne wong iku qatala perangan sapa man litakuna supaya ana apa kalimatullahi kalimate Allah hiya utai kalimatullah iku al ulya luhur fahuwa mongko utai man iku fi sabilillahi ing dalam ngluhurake agamane Allah, muttafaqun alaih. Maka jawaban Rasulullah, man qatala litakuna kalimatullahi al ulya, siapa yang berperang dengan niat di dalam hatinya agar kalimat Allah, agama Allah itu akan selalu luhur tinggi, maka dia adalah orang-orang yang betul-betul berperang fisabilillah. Makanya meskipun kita berkumpul-kumpul dengan orang soleh, niat kita harus ditata. Walaupun kita berkumpul dengan orang soleh, walaupun kita kumpul dengan orang-orang ngaji, tapi kalau niat kita tidak fisabilillah, tidak betul-betul mencari ridho Allah, maka kita tidak masuk dalam golongan ulama tersebut, orang alim tersebut. Makanya selain kita berkumpul dengan orang alim, ya kita juga harus punya niat benar-benar mencari ridho Allah. Tidak ada tujuan lain, tidak ada tujuan supaya terlihat ini aku kumpulnya orang-orang alim, terlihat pintar, terlihat solih, tidak. Tapi tujuannya memang mencari ridho Allah. Kalau perkumpulannya baik, tujuannya baik, kegiatannya positif, dan niat dalam hati pun untuk sesuatu yang meluhurkan agama Allah, maka itu yang dinamakan fisabilillah. Gitu ya. Jadi meskipun ikut berperang, kalau tujuannya di sini karena untuk kesombongan, karena untuk panasnya hati, karena untuk supaya terlihat hebat, nah maka itu tidak termasuk golongan fisabilillah. Makanya dari hadis ini penting sekali kita filter lagi niat-niat kita dalam segala hal. Niatnya hanya satu, mencari ridho Allah atau li'i'la'i kalimatillah, untuk meluhurkan agama Allah. Insya Allah kalau niat kita sudah bagus, sudah benar, sudah betul-betul niat kita ikhlaskan, kita murnikan mengharap ridho Allah untuk meluhurkan agama Allah, maka disitulah yang dinamakan orang-orang yang akan mendapatkan ridhonya Allah, karena setiap langkahnya dihitung fisabilillah, di jalan Allah. Selanjutnya hadis yang ke-10. Wa an Abi Bakroh lan saking Abi Bakroh Nufe bin Haris As-Saqafiyu radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah anhu saking Abi Bakroh. Hadis selanjutnya yaitu diriwayatkan dari Abi Bakroh. Anan Nabi ya teman satu hune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, Idzal taqa ing dalem nalikane tetemu sapa al muslimani wong muslim loro bisaifaihima kelawan pedang atau pedang lorone muslimani
ketika ada 2 orang ya yang bertengkar menggunakan pedang, berarti mereka, berantem bacok-bacokan seperti itu. Maka kata Rasul, "Fal qatilu mongko te wong kang mateni, wal maqtulu lan wong kang den pateni iku finnari ing dalem neraka." Maka baik yang terbunuh atau yang membunuh semuanya sama-sama masuk ke dalam neraka. Jadi ketika ada 2 orang yang bertengkar ya, sampai terjadi pembunuhan, maka 2 orang ini sama-sama masuk ke dalam neraka. Kultu takon sapa ingsun, maka Abi Bakrah ini kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, duh Rasulullah, hadzal qatilu utawi iki wong kang mateni, fama mongko utawi apa balul maktul utawi tingkahe wong kang den pateni." Kalau orang yang membunuh jelas masuk neraka karena dia membunuh. Lalu kenapa ya Rasulullah yang terbunuh juga masuk neraka padahal dia kan korban gitu ya. Bertanyalah si Abi Bakrah Nufai bin Haris ini kepada Rasulullah. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, "Innahu temen satone maktul iku kana ana sapa maktul iku harison wong kang lupa alal qots li sahibihi ing ngatasé mateni kancane maktul muttafaqun alaih." Jawaban Rasulullah, ya karena dia yang terbunuh ini karena dia beruntung. Kalau saja dia tidak terbunuh mungkin dia juga yang membunuh. Makanya kalau, apa namanya, terjadi pertengkaran ya, bukan berperang karena li'ila'i kalimatillah, bukan, ya berarti orang bertengkar, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Makanya itu, jangan biasakan adanya pertengkaran ya, sama-sama jadi abu, menang, kalah, sama-sama jadi abu, seperti itu. Bahkan kata Rasulullah, yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh pun masuk neraka. Kenapa? Karena mereka ini kan bertengkar sampai perang ya, sampai apa namanya, menggunakan pedang misalnya atau apa namanya, bertengkar hebat lah. Pastinya yang mati ini kalau tidak dia membunuh, ya terbunuh. Maka dua-duanya kalau bertengkar tanpa, apa namanya, ya tentang apapun lah yang penting bukan berperang di jalan Allah ya, bertengkar itu semuanya yang, qatil membunuh dan maktul yang terbunuh semuanya kata Rasulullah akan masuk ke dalam neraka. Penting sekali ya teman-teman, kita bisa mengelola emosi kita, semoga kita terlindung dari perbuatan-perbuatan yang, eee, tercela ini ya. Teman-teman, semoga kita selalu dapat ridho Allah dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat.